Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asa, salam sejahtera, semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Di video kali ini saya ditemani KW. KW apa sih kepanjangannya? Palsu, Pak. Palsu. 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 Jeneng kok palsu. Nah, jadi KW itu sebenarnya kepanjangannya Khairul Wafa ya. Oh iya, Pak. Iya, jenenge dhewe lali. Jadi 1 minggu yang lalu itu saya beli barang. Itu rencananya mau bikin alat dan selama ini kita belum punya alat itu, tapi butuh banget. Nah, barangnya itu apa? Nah, ini barangnya. Mac, barang Mac. Oh, Barangnya ini. Nah, itu barangnya itu isinya bearing. Bearing. Kowe ngerti gak, Pak? Iso klaker iki ya to bearing. Klaker iki. Iya wis, sama. Kalau orang Jawa ini nyebutnya klaker. Klaker. Bearing. Nah, itu saya belinya ini bekas second. Bekas, Pak. Bekas. Nayang-nayang soalnya. Berkarat. Tapi masih oke. Kalau untuk dibuat alat yang mau kita bikin itu masih oke lah. Itu saya belinya di salah satu marketplace, itu di Tokopedia. Oke. Nanti kita kasih linknya di bawah ini. Itu kalau nggak salah kemarin itu harganya sekitar 30 ribuan deh satu biji. Lumayan daripada kita beli baru. Nah, saya beli 2, cuman mau saya pakai 1 dulu. Sebenarnya kita itu mau bikin bending roll Firkan. Jadi untuk bikin ornamen itu dari pipa padat kotak ya, besi itu. Firkan sih nyebutnya itu. Biasanya pakai trali, hand railing, pintu juga. Banyak sih fungsinya, nanti kita mau pakai bending. Nah, jadi ada beberapa part yang kita butuhkan seperti Mac, pipa. Oke. Nah, ini pipanya, pipa. Jadi pipanya itu mlebu Pak Rene, Pak. Iki bekas, Pak ya. Bekas, Pak. Selayaknya barang bekas. Nah, jadi mlebu Rene. Itu dulu gro ngono ya. Ya gak, Pak. Gro. Keadaan, Pak. Keadaan. Itu bekas. Iya. Aja mbayangne, Pak. Sik to. Masa oplok-oplok nih, Pak? Ya enggak diganjel, Pak. Oke. Jadi ini partnya, nanti mungkin teman-teman juga udah sering tahu lah masalah bending ini, sering tahu. Nah, nanti saya minta tolong KW untuk bantu-bantu ngerakit. Ya. Mac. Jadi ada beberapa part yang kita butuhkan seperti bearing juga yang ukurannya lebih kecil. Mac. Ini bearingnya lebih kecil, ukurannya itu 6202. 6202. Jadi 6202 ini diameter luarnya 32 mili, diameter dalamnya itu 15 mili. Nah, itu kita juga butuh baut. Nah, ini bautnya baut M15. Jadi nanti masuk begini. Seperti ini ya, kurang lebih seperti itulah. Oke. Nah, sebelum kita bikin alatnya itu saya bikin patronnya atau malnya. Nah, itu malnya seperti ini kurang lebih, ada beberapa potongan. Nah, ini yang inti. Kowe ngerti ki apa? Obat nyamuk ya. Obat nyamuk untumu, obat nyamuk. Keluar. Ini jadi saya bikin dulu malnya. Mungkin temen-temen nyimaknya kok agak ribet ya pakai mal ya, karena saya nantinya nggak mau ada kesalahan. Sekali kita bikin ya udah langsung jalan aja. Kalaupun ada kendala nantinya kita masih bisa antisipasi, nggak fatal gitu. Jadi mending saya buang waktu untuk bikin pattern, tapi nanti proses kerjanya itu pasti udah oke, lancar.
Jadi bagian itu tadi sudah. Nah, di sini ada yang menurut saya lumayan penting untuk dibahas. Ini adalah holder untuk rollnya. Jadi rollnya nanti pakai 4 buah bearing. Nah, seperti ini. 4 buah bearing seperti ini. Nah, ini posisinya itu ada di atas daripada plat induk yang utama tadi yang udah kita bentuk sedemikian rupa. Nah, itu kurang lebih misalkan posisinya di sini. Nah, ini dia posisinya di sini. Ini ada lubang, nanti kita lubang 15 mili, diameter 15 mili karena pakai M14. Jadi ada stand sekitar 1 mili. Nah, ini posisinya seperti ini. Nah, terus ada plat slidernya ini, nanti dia bisa diatur maju dan mundurnya sesuai dengan posisi alur ini. Alur ini nanti kita pakai baut M14 juga. Jadi kita lubang alur ini kita bikin nanti 15 mili. Nah, jadi posisinya seperti ini kurang lebih. Nah, kurang lebih seperti ini. Paham ya? Ini rada bingung. Rada bingung. Gue cekelan Pak, nggak bingung cekelan. Nah, ini seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti, dan kenapa ini nggak dibikin lurus saja dan dibikin miring condong gitu kayak kehidupannya KW gitu kan? Miring. Ini tujuannya adalah untuk memperingan beban dorong. Jadi posisinya itu dia sebelum kita dorong dia posisinya udah di depan. Jadi kalau kita mendorong yang didorong itu di belakang, otomatis abot Pak. Abot sanggane Pak. Ya, itu mungkin beberapa part yang mau kita bikin dan bisa kita jelaskan. Ada satu sebenarnya yang kelupaan, itu kawat pakan yang untuk digunakan ngelas bearing itu, kalau saya ya itu saya pakai kawat stainless 308. Nah, ini diameternya 2 mili. Kebetulan stok yang kita punya 2 mili, jadi manfaatin aja yang ada daripada harus beli lagi kan, sayang gitu loh nggak kepake. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Jadi buat Sobat Asa, jangan di skip videonya, tonton terus, ikutin proses demi prosesnya. Sekarang kita lanjut ke prosesnya. Lanjut. Jadi sekarang patronnya udah kita setting, udah kita lubang-lubang sedemikian rupa. Jadi nanti mau kita penitik dulu baru kita lakukan pengeboran. Jadi ini semua rencananya ini mau kita bor dulu semua. Nah, pengeboran itu kita lakukan di awal dulu semua karena udah pakai patron. Jadi sudah dipastikan nanti insya Allah pas lah. Oke, lanjut. Oke, ini besi silindernya. Nah, tadi di salah satu sisi itu kan ada yang miring. Nah, ini yang rata. Nah, ini kita udah ratain. Kita sudah ratain. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita sudah siku dua sisi. Sudah rata. Waktu ditaruh pun dia juga waktu kita siku itu harus rata dengan base platnya.
atau dudukannya. Nah itu harus rata, nggak boleh goyang. Oke, sekarang kita mau potong, kita jadiin 2. Saya mau pakai di sini ukuran di 5 cm atau 50 mili. Kita kasih tanda dulu. Oke, jadi sekarang kita harus mal ulang lagi karena garisnya ini hilang. Kita juga mau masang ini di sini. Kita titik las dulu, baru kita bor langsung biar nanti lubangnya itu searah, sejajar. Oke Sobat Asa, tadi sesi pengeboran sampai dari base plate ke slider-slidernya udah kita bor ya, karena kita pakai bahan plat eser 12 mili, jadi semua pengeboran kita lakukan di awal karena kita juga udah pakai mal pattern, insya Allah nanti bisa pas. Nah sekarang udah kita gambar pakai kapur, sekarang kita mau potong platnya. Oke lanjut.
sekarang mau lanjut ini kita rakit karena komponennya udah dipotong, semua udah lengkap. Sekarang tinggal melakukan perakitan. Oke, lanjut.
Ya Sobat Asa, kemarin kita sempat ngalamin kendala. Nah, baterai kita itu habis, jadi nggak bisa nge-record. Nah, waktu pas kehabisan baterai itu kan kita nyoba. Kemarin kita nggak sempat nge-record waktu ngehentap pasang modul tekuknya itu. Ini waktu ngehentap ini itu nggak ke-record. Terus setelah itu kita coba pakai bending Virkan segini. Ini kurang lebih ukurannya itu 12,2. Nah, itu patah. Bearingnya itu patah. Pas las-lasan itu, sambungan antara las-lasan sama platnya itu patah karena keras banget itu. Keras banget, patah. Nah, sekarang kita mau kasih double bearing. Jadi kita mau kasih double bearing, kita gap kayak gini. Kita gap antar bearing itu, kita jarain nanti. Jadi terus dikasih plat lagi. Kita kasih plat lagi seperti ini, mau kita double. Karena kalau pakai satu bearing itu dia kocak, bearingnya kocak, jadi handle-nya ini agak turun ke bawah. Oke, sekarang kita lanjut, mau kita double bearing biar kuat, jadi tahanannya atas sama bawah nanti. Oke, lanjut. Oke, perakitan kemarin sudah dan udah dicoba untuk ngerol, udah oke. Terus kemarin kita sempat mengalami patah, akhirnya kita double bearing. Sekarang lumayan padat, kenceng, nggak kocak. Sebelumnya itu pakai single bearing, kocak dia karena proses pengelasan kena panas jadi kocak, oblak gitu. Sekarang udah dipasang 2 bearing gini, udah lumayan kuat. Untuk hasilnya seperti ini. Nanti setelah
proses pengecatan kita akan proses bending lagi. Nah ini kemarin hasil untuk nyobanya seperti ini. Nah sekarang kita mau proses finishing pengecatan. Barangnya udah kita cat dasar, udah kita epoksi. Sekarang proses pengecatan. Oke, lanjut. Oke, pengecatan kemarin sudah kelar, udah dipakai ngerol, lumayan. Gimana KW? Mantap? Mantap. Ya, cukup membantu ya. Karena sebelum kita punya bending ini, itu lumayan susah kerjanya, susah banget. Untuk bikin yang sama itu membutuhkan waktu mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari sekarang. Itu sekarang pengerjaan lebih cepat, bisa dikatakan 4 kali lipat. Nah ini hasil pengerolannya, kurang lebih segini ya. Oke, nah sekarang kita lihat prosesnya. Oke, ini hasilnya untuk yang es. Nanti untuk besar kecilnya itu menyesuaikan kebutuhan masing-masing, bisa dibesarin lagi, diperbesar atau lebih kecil lagi, tergantung ukurannya nanti. Oke, saya rasa sekian video tentang bending yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan untuk yang sudah mengikuti video-video kita. Asa anak desa, Berani bermimpi untuk bisa.